kita akan mencari nilai rumus empiris dari senyawa X. Nah, perlu diketahui bahwa rumus empiris dari senyawa X rumus empiris itu diketahui dengan mengetahui masing-masing perbandingan mol dari unsurnya. Nah, misalnya jika aku ingin tahu CO2, maka perlu diketahui bahwa unsur-unsur yang mumpuni ini ada C dan O. Nah, perbandingan dari masing-masing mol antara kedua ini itu 1 dan 2. Makanya dia jadi CO dan 2. Nah, jika aku ingin mengetahui rumus empiris senyawa X yang terkonsis dari C, H, dan O, maka perlu diketahui bahwa kita perlu membandingkan masing-masing mol dari C, H, dan O ini. Maka dari itu kita akan mencari masing-masing mol dari ketiga unsur ini. Nah, dalam soal dapat diketahui bahwa kita diketahui bahwa ini merupakan pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu kita dapat memanfaatkan perbandingan antara molar unsur dengan molar senyawa untuk menentukan massa dari unsur tersebut. Karena di pembakarannya rata, sempurna. Jadi kita bisa memanfaatkan perbandingan rumus ini untuk menemukan massa unsur ini. Nah, misalnya kalau di soal ada CO2 dan H2O, aku mau cari dulu nilai massa C dari CO2. Massa C dari CO2. Nah, kita bisa memanfaatkan rumus yang ada di sini, pembakaran sempurna ini. Massa C sama dengan AR dari C itu, kemudian massa molar dari CO2 dikali dengan massa CO2 itu sendiri. Nah, kita tinggal masukkan ARC ini ada 12, massa mol dari CO ini 12, itu adalah 12 tambah 16 tambah 16, berarti 44 dikali massa senyawanya 0,8245 yang senilai 0,2249 gram. Nah, lakukan hal yang sama kepada massa H pada H2O. Nah, setelah mengetahui nilai yang sama dengan cara yang sama seperti ini, kita tinggal mencari nilai dari O tersebut. Permasalahannya sesuai soal, massa O itu ada di CO2 dan ada di H2O. Nah, pertanyaannya kita mau pakai yang mana? Mau pakai CO2 atau pakai H2O atau dua-duanya? Nah, karena itu cukup membingungkan, kita pakai cara lebih mudah. Karena total dari massa senyawa ini adalah 0,6 gram, terus ada C-nya udah 0,22, terus massa H-nya udah 0,02. Ya udah kita tinggal menentukan massa O dengan mengurangi aja 0,6 total dari massa senyawa dikurangi massa dari C dikurangi massa dari H. Jadi hasilnya 0,3501. Nah, ini baru nilai dari si massa masing-masing senyawa. Nah, sekarang kita tinggal mencari mol dari masing-masing CHO-nya. Nah, perlu diingat bahwa rumus stoikiometrinya itu adalah massa sama dengan mol dikali massa molarnya. Nah, berarti untuk mencari molarnya kita tinggal tahu massa dari unsur, kemudian mengetahui massa molar kalau senyawa, tapi kalau kita cari unsur berarti AR dari unsur itu. Nah, hal ini kita lakukan kepada masing-masing senyawa tadi, unsur tadi. Setelah menemukan masing-masing massa unsur dari masing-masing mol unsur dari persamaan stoikiometri, kita dapat mendapatkan mol ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah membandingkan seperti yang saya bilang tadi, membandingkan masing-masing mol dari masing-masing unsur. Nah, kita bandingkan seperti ini. Nah, tapi mengingat bahwa rumusnya sangat angkanya terlalu desimal dan terlalu istilahnya jelek, kita bisa bulatkan misalnya dengan mengkali suatu angka sehingga angkanya itu lebih bagus lebih enak untuk dilihat seperti itu. Nah, misalnya aku mau misalnya saya mau mohon maaf tadi terpotong. Aku biasanya untuk pengerjaan yang desimal seperti ini kita dapat melakukan pembagian dengan angka di sini yang paling kecil. Sebenarnya untuk mempermudah saja. Misalnya yang paling kecil di sini adalah 0,0187. Nah, jadi aku bagi dengan angka tersebut, jadi pas dibagi jadi 1, ini kalau dikalkulatorin sekitar 1,33, kalau ini sekitar 1,167. Nah, sebenarnya ini udah kelihatan ya, ini tuh angka desimal dari si kali 3. Nah, ini tuh kita bisa kali 3. Pokoknya kalian harus pintar-pintar mengkali tersebut sehingga hasilnya itu bisa lebih bulat istilahnya.
Ini hasilnya 3, ini 4 ya, ini 3,5. Nah, itu sudah semakin bulat. Coba kita bulatkan lagi, kita dekatkan lagi, coba kita kali 2. 6, 8, 7. Nah, sudah bulat. Jika tidak bisa dibagi-bagi lagi, ini adalah hasilnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilainya itu adalah C6, H8, O7.